Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutus putramu yang tunggal menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kristus putramu telah mewartakan Engkau sebagai Bapa yang penuh kasih, yang berkenan menyelamatkan kami. Putramu, Yesus Kristus, mewartakan kemesraan relasimu sebagai Bapa dengan Sang Putra di dalam Roh yang senantiasa bekerja demi keselamatan kami. Semoga kami meneladan persatuan yang mesra itu dalam kehidupan kami ini, agar kami senantiasa mengarahkan hidup kami kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini membawa kita berjumpa dengan Yesus yang memurnikan hati dan hidup kita. Sabda Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mengingatkan mereka berasal dari bawah dan Yesus berasal dari atas, tidak dimaksudkan bahwa Yesus mau merendahkan mereka. Yesus justru menyadarkan mereka
bahwa mereka kerap kali hidup dalam keterikatan pada dunia ini, dan karena itu dipanggil untuk memurnikan hati, mengarahkan pandangan kepada hal-hal yang bersifat surgawi. Hal-hal yang bersifat surgawi itu bukan sesuatu yang abstrak, melainkan konkret di dalam setiap karya-karya baik yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan bersama ini. Karya-karya baik itulah yang telah dikerjakan oleh Yesus, namun sayangnya orang-orang Yahudi pada masanya tidak mau melihat, mendengarkan, menerima apa yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan mereka milik dunia dan mereka berada dalam ancaman dosa. Syukur kepada Allah bahwa ketika Yesus menyampaikan kritik yang tajam itu, ada gerakan roh yang mulai bertumbuh dalam diri mereka, meski awalnya bernada negatif saat mereka bertanya, "Siapakah engkau?" kepada Yesus. Di sini ada perubahan halus dan lembut ketika mereka mungkin juga dengan kerendahan hati bertanya, "Siapakah engkau?" Disinilah ada aspek pencerahan, iluminasio secara rohani, kehendak untuk mengenal Yesus meskipun bermula dari hal-hal yang negatif yang menguasai hidup mereka. Pada tahap ini dapat dikatakan secara psikologis orang mulai terbuka, ingin tahu dan bersemangat untuk belajar, bertumbuh, dan moga-moga berbuah di dalam iman. Dan persis itulah yang dikatakan di dalam akhir Injil. Dan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Yesus membuka relasinya dengan Bapa. Yesus yang adalah utusan Bapa sebagai Sang Putra yang melaksanakan kehendak Bapa, yang mewartakan apa yang harus disampaikan sebagaimana Bapa menghendakinya. Memang Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, namun Yesus adalah putra Bapa. Ibu Maria mempelai Roh Kudus. Yesus Kristus adalah putra Allah yang maha tinggi, putra Bapa. Mungkin ada yang bertanya, "Lu Romo, gimana logikanya? Yesus disebut putra Bapa. Yesus dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Karena Yesus Kristus adalah putra Bapa, berarti Ibu Maria istri Bapa dong." Logika itu salah. Ibu Maria mempelai Roh Kudus yang membuat Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus dan melahirkan putra Allah yang maha tinggi yang diberi nama Yesus. Sebagai putra Bapa, Yesus selalu melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa dalam ketaatannya yang utuh kepada Bapa. Itulah sebabnya Yesus bersabda, "Aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri, tetapi aku hanya mengatakan yang diajarkan Bapa kepadaku, dan aku melakukan yang dikehendaki Bapa yang mengutus." Sahabat-sahabat peradaban kasih yang terkasih, di sini kita bisa belajar pertama, ketaatan kepada
Bapa sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus. Yang kedua, kita belajar untuk memiliki relasi yang semakin bersatu dengan Kristus, dan dengan demikian kita juga bersatu dengan Bapa di dalam Roh Kudus yang selalu membimbing dan menuntun hidup kita. Yang ketiga, mari dalam kerendahan hati kita belajar untuk selalu melakukan karya-karya baik di dalam kehidupan kita ini. Melalui setiap tutur kata kita, tindakan dan perbuatan kita yang mengalir dari pikiran-pikiran yang baik, dari hati nurani yang suci dan bersih, dan terwujud di dalam setiap perilaku yang baik. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam